acara podcast pada siang hari ini. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Nah, kita akan kedatangan dua orang yang cukup spesial ya teman-teman. Dua bintang tamu ini merupakan siswa dan siswi SMP Negeri 2 Purwokerto yang kalian pasti tahu teman-teman. Kalau gitu kita langsung undang aja yuk bintang tamunya. Silakan bintang tamunya kita masuk ya teman-teman. Gimana Mas? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Oh, maaf aja nih kita panggil siang hari ini. Padahal mungkin ada acara ya. Banyak banget acaranya ya. Ya udah, kita pertama mungkin nggak bakal obrolin yang berat-berat dulu ya. Gimana nih kalian sibuknya? Masih sibuk Sibuknya kan? akhir-akhir ini kan baru serah terima jabatan. Jadi pasti sebenarnya udah melepas kesibukan justru ya, bukan lagi sibuk-sibuk, justru melepas kesibukan. Dan sekarang sudah mulai beradaptasi lagi dengan kondisi semula ya, fokus belajar. Melepas kesibukan menjadi kesibukan. Iya, benar. benar. Ini adalah dua siswa-siswi yang pasti kalian tahu yaitu Alexa dan Rehan. Rehan atau Rehan? Rehan. Yes. Ya, dan kita bahas aja lah ya yang pertama tentang perkembangan zaman nih dalam mempelajari masa lampau. Gimana sih prioritas? Sebentar, aku bingung. Gimana nih? Kita bahas yang poin yang bakal dikritik. Mungkin yang pertamanya aja deh, awareness tanpa pemahaman gitu. Kan banyak nih kayak akhir-akhir ini demo di DPR gitu kan. Nah, itu tuh banyak orang-orang yang ikut-ikutan tanpa mengetahui pemahamannya gitu. FOMO gitu. Nah, jadi menurut kalian orang-orang itu kan tingkatnya gimana sih maksudnya? Kamu seperti yang jawab apa dulu? Kayak balik aja nggak sih kita harus juga biasa. Kan kita juga pernah kayak waktu yang Jadi aku dulu ya. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya kan jadi TikTok itu kan, kalau misalnya demo yang di DPR. Nah itu kan namanya di Jakarta itu kan banget kan. Itu dari kalangan siswa sampai anak mahasiswa sampai apa ya? masih SMP aja ikut-ikutan. Karena misalnya di Jakarta itu orang banyak ikut campur dan itu nggak bagus. Karena mereka tuh nggak ngerti konteksnya sebenarnya. Makanya kayak sampai datang dari wilayah lain kan. Terus malah jadi kayak undang-undang gangster gitu bahaya banget. Karena akhirnya merusak berbagai fasilitas dan bikin kacau di daerah situ. Ya mungkin sebenarnya untuk demo itu nggak masalah nggak sih? Nggak masalah, karena itu hak suara rakyat. Tapi kadang tuh cara mengimplementasikannya nggak bagus. Iya benar. Ya terus banyak juga merusak fasilitas. Iya vandalisme. Padahal uangnya dibayar sama duit mereka sendiri. Tapi dengan mereka vandalisme malah Rusak yang benar sih. Jadi kita ya kurang setuju lah ya sama gimana ya sama orang-orang yang demo tapi cuma sekedar promo. Iya. Sebenarnya banyak pro kontranya. Cuma kalau menurut aku pribadi lebih banyak kontra karena demo-demo kan di berbagai daerah ya sampai daerah semua ada. Sampai ke Purwokerto pun Iya, sampai Purwokerto juga pernah ada dan kita juga bisa lihat kan kemarin demonya lumayan parah dan jauh aku tuh sampai banyak banget yang rusak dan itu dicoret-coret semua tembok-tembok itu parah sih. sampai kita semua juga parah sekolah berhenti. Iya. Berhenti artinya parah banget tuh. Gitu bener ya. Terus juga aku mengangkat isu ini lumayan bagus nih. Jadi tuh terkait demo di Purwokerto kemarin, itu kan sekolah kita dipulanginnya jadi kasih. Nah, kenapa menurutku nih ya? Jadi tuh kalau dipulangin cepet justru malah menimbulkan anak-anak kita kadang ada yang ikut-ikutan gitu. Nah, Iya, aku tuh suka kepikiran dengan adanya jam pulang cepat itu. Apalagi kalau kemarin tuh kan demo udah sebentar sama ini, terus katanya mau ada demo lagi kan, ini nggak sih 2 kali. Iya. Nah, pas demo kedua tuh emang nggak jadi, cuma kan kita udah sekali dipulangin cepat apa ya? iya betul. Nah, aku mikirnya setelah dipulangin cepat justru mereka bisa jadi mampir, bisa jadi penasaran karena malah cepat gitu. Dan kemungkinan kalau misalkan demonya mau diadain lagi, kayaknya nggak mungkin yang tengah malam banget gitu deh. Mungkin juga kan kalau misal demo kan pastinya kan dari pagi-pagi kan. Iya. Jadinya
bedanya sampai rumah gas gitu loh. Jadi kita nggak kena dari dampaknya. Kan dulu juga yang kita lihat kayak di berita-berita kan kayak kalau misalnya demo tuh sampai bisa nyebatin pertengkaran gitu kan. Mungkin menghindari. Karena ada korban jiwa juga. Jadi kita Juga nggak di Purwokerto sih. Di Purwokerto nggak ada. Memang kalau di beda-beda Ada sampai ada. paling banyak di Jakarta. Iya. Karena di sana Pusat kericuan di sana. Justru itu kalau untuk menghindari hal itu di Purwokerto, makanya mungkin diberikan peraturan seperti itu. Mau lanjut aja Pak? Lanjut boleh aja. Ya, jadi tuh kalau kalian lihat di TikTok mungkin ya di Instagram itu banyak konten-konten yang kayak nanya-nanya gitu loh. Kayak misal kayak nanya-nanya ini pahlawan siapa gitu. Oh, kira lu nanya asli. Enggak. Tapi tuh mereka tuh banyak yang lebih tahu tentang event-event di luar kayak misalnya K-pop, Iya. K-pop, ketimbang sejarah-sejarah Indonesia. Oh, jadi maksudnya betapa besar pengaruh budaya asing yang masuk ke sini sampai bikin anak-anak muda itu bahkan nggak kenal sama budayanya sendiri, malah cenderung mempelajari yang di luar dari budaya-budaya Indonesia gitu kan. Iya. Berarti maksudnya pengaruh globalisasi ya? Iya, betul. Ya, jadi mungkin nanti ini editor bisa ditunjukin ada videonya. Itu ya. Jakarta itu provinsi apa? Ibu kota apaan sih? Provinsi Jawa Barat, Betawi. Nah, ini nanti bakal tampilin di sini ya. Ya, jadi kalau bisa menurut tadi Aisyah kan, ya. Dan kalau menurut aku ya mungkin ini kan karena dari proses globalisasi ya kan seiring perkembangan zaman kayak makin maju gitu, terus juga media sosial juga ada kan, sekarang banyak banget platform yang ada. Mungkin sekarang juga anak generasi sekarang tuh dapat informasi banyak gitu loh, jadi nggak cuma hanya dari negeri gitu. Mungkin karena apa ya, mereka ya ini nggak sih pribadi mereka gitu loh. Dan seringnya tuh kalau di medsos aku lihatnya akun-akun yang berbau K-pop atau lain-lain tuh malah cenderung lebih banyak penggemarnya ya, pengikutnya banyak. Iya, Dan banyak. iya betul. Sedangkan akun-akun yang Membahas sejarah. ya itu jadi kayak emang sih kadang ada juga pengikutnya ya pasti yang senang-senang aja kan, tapi yang nggak suka tentang sejarah-sejarah kalau kamu mau buka gitu kan ngikutin aja nggak pengen gitu. Iya. Karena tuh aku mau apa ya tadi ya? Jadi tuh santai aja lah ya. Kita di sini. Apa nih dampaknya? Oh ini, jadi tuh menurut kalian kan ini berarti ada sangkut pautnya tentang pendidikan juga kan? Iya betul Pak, iya. Nah, menurut kalian peran pendidikan di sini udah bener belum sih dari misal dari Kemendikbudrismen gitu? Sebenarnya kalau peran pendidikan sudah pasti betul ya untuk memberikan akses yang terbuka lebar bagi siswa-siswi agar bisa ya meraih cita-citanya ya, karena kan di sini siswa-siswi juga punya keinginan yang berbeda-beda, pastinya dibutuh dukungan dan fasilitas yang memadai. Cuma terkadang itu kalau menurut saya peran pendidikan pasti semuanya sama, tapi kadang fasilitasnya nggak sih yang diberikan pasti berbeda-beda dan nggak semuanya memadai untuk digunakan. Ya betul, nggak merata. Jadi kalau mungkin sekolah seperti kita ini kan ya alhamdulillah masih merata ya, masih dapat setidaknya digunakan untuk ratusan siswa di sini masih pantas lah ya. Tapi kan kalau misalnya dilihat-lihat ada beberapa sekolah di pelosok-pelosok yang nggak dapat akses, iya betul, yang kadang itu bahkan bukan nggak dipeduliin ya, tapi kurang diperhatikan atau kurang dapat perhatian ya, karena memang daerahnya juga jauh dari jangkauan mata gitu mungkin ya. Jadi kalau misalnya menurut aku sih kalau misal minat orang-orangnya gitu ya, kan mereka kan lebih minat K-pop gitu. Menurut aku tuh kembali ke diri sendiri sih, kayak mungkin mereka Iya sih. harusnya lebih apa ya? Harusnya balance antara zaman modern dan yang dulu tuh, berarti kan memang harus selalu diulas itu, jangan sampai Iya. ditenggelamin, jangan sampai Iya. dihilangin. Jadi memang harus sebut yang kembali diri sih. Benar. Menurut aku sih gitu ya. Cuma sekarang isinya tuh jadi makin banyak ya anak-anaknya. Iya, jadi mereka kadang malu juga ya kalau misalnya di sosmed kan ada juga tuh pernah lihat kan, kamu tuh kayak VT yang kayak orang wawancarain gitu Nggak kan. bisa jawab apa-apa. Siswi Bahkan takut. Pancasila Iya, gitu. Pancasila. Dan aku lihat juga kan komen-komen ada bule. Akhirnya jadi banyak hujatan, Iya. habis dari komen seperti itu. Dari kayak bule-bule gitu, aku jadi komen Inggrisnya tuh kayak ya. Komen-komennya jadi Kayak itu memprihatinkan sih untuk generasi muda yang harusnya diharapkan bisa balance antara mengikuti perkembangan zaman dan tetap bisa melestarikan yang dahulu, tapi malah
ikut arus kayak udah terlanjur di zona nyaman dan gak mau pindah ya, nggak mau upgrade gitu. Kalau itu kan memang apa ya, dari pakar-pakarnya itu pada bilangnya kan jadi kayak apa, generasi emas 2045. Iya. Kadang ada juga ya cemas, ya benar ada juga kita cemas, itu cemas ya. Memang parah emang. Ya sebenarnya kita ini ya nggak mengharapkan Indonesia cemas. Kita punya benar-benar Indonesia emas sih. Jadi kita kalau misalnya aku sih Tergantung program bersama-sama sih biar kita bisa maju bareng-bareng, jadi benar bisa terwujud supaya yang komen Indonesia cemas itu jangan sampai kesampaian dong, nggak boleh. kita harapin yang baik-baik aja sih. Iya, gitu. Ya amin lah ya, semoga Amin, amin. kita selalu mendapatkan yang terbaik. Amin. Kita mau bahas apa lagi ya kira-kira tentang ya isu-isu sosial yang ada. Apa lagi ya? Mungkin Kan yang lagi marak sekarang kan demo, terus habis itu pengaruh globalisasi yang sangat bahaya ya, sampai budaya asing banyak masuk. Sebenarnya kalau budaya asing mah nggak masalah ya, nambah temennya banyak. Bukan fokus ke bagaimana orangnya, tapi fokus ke gaya hidupnya, ke lifestyle-nya. Itu dia. Oh iya, ngomong lifestyle ini apa namanya, dengan masuknya budaya baru, kalian pernah dengar nggak sih kebaya Korean style? Nah, oh iya kan pernah kan? Kayak ada orang-orang tuh kalau misalnya promosi apapun tuh harus ada bau westernnya biar laku gitu kan. Negara-negara lain. Iya betul. soalnya tuh emang kita dari dasarnya emang negara terjajah itu pasti beda ya sama negara yang menjajah. Itu pasti negara yang menjajah itu dianggap lebih rich, lebih kaya gitu. Iya. Tapi nggak dipungkiri juga kalau ada beberapa orang yang masih bisa memadukan dan menginovasikan lifestyle itu jadi bagus. Jadi kayak tadi kan nggak kebaya, tapi pakai jeans. Oh iya. Itu maksud aku kan, jadi kalau jeans kan cenderung jadi dikenal jadi casual. Kalau misalnya kebaya kan berarti udah jelas itu punya Indonesia punya lah ya, bukan karena kebaya gitu. Tapi aku juga waktu itu pernah nemu konten, kan masih katanya ada laki-laki di universitas yang dia wisuda pakai kebaya. Aku lihat. Dan dia itu membela dirinya apa ya, itu fashion is genderless apa gitu. Iya. Dia tuh dikritik kan, itu cowok dia tuh pakai Make up, terus dia berkebaya warna pink apa tuh. Iya, dia ini loh kayak style kebaya. Iya. Kebaya dipakai itu dia style gitu loh. Dan itu dibilang meremehkan dong, jelas meremehkan karena basicnya kebaya itu perempuan. Iya, perempuan. Dan dia malah untuk membela diri dia malah bilang fashion is genderless. Padahal ya sebenarnya harus ini ya, harus milah-milih juga dong. Fashion juga ada yang benar-benar buat cowok. Apalagi baju yang dia pakai juga bukan sembarangan baju, itu baju adat sih. Iya. Ada sejarahnya gitu. Sebagai generasi yang apa ya, yang masih muda harusnya menghargai dong. Kayak dulu kan udah peninggalan dulu juga kan. Maksudnya kita kan dikenal masih dengan adatnya kencang gitu. Iya. Apalagi Indonesia kan negara yang kaya banget kan. Gitu. Tapi itu Justru masuk kadang tuh kekayaannya nggak bisa terlihat. Iya. Karena ya cara melestarikannya itu kurang gitu. Dan ya menyimpang kayak mas sendiri ya. Jadi ya gitu deh. Ya berarti itu termasuk LGBT. LGBT. menurut aku nggak tahu sih ya. Kan Itu kan kita juga fashion. Iya, benar. Seksual itu Karena itu kan LGBT itu kan nggak ada banyak loh maksudnya. L what is L itu kayak misal G itu kan for gay gitu kan. Nah itu tuh kalau itu kan berarti apa ya bu? Iya kalau zaman sekarang. Itu masih di sini apa nggak sih menurut kalian? Sebenarnya Tapi sekarang maaf ya. soalnya banyak banget Kalau yang menunjukkan boti. Itu kalau pikirnya jujur beda sama laki-laki yang kayak Ryan gini. Beda. Maksudnya ya sifat apa ya, kita nggak pikir sebenarnya mungkin dia emang laki-laki yang memiliki sisi feminisme. Jangan pakai kata B enggak. Jadi dia bilang anak boti. Ya cuma nggak apa-apa sih santai aja. Ya mungkin itu ya adalah ya Bisa jauh memang yang punya sifat-sifat kayak gitu pola pikirnya beda. Beda sedikit gitu. Makanya berujung LGBT ya, karena dia punya pola pikir tersendiri yang nggak semuanya positif.
Ya itu kalau misalnya seksualitas sih itu ya kayak pilihan mereka, tapi sebenarnya Jangan sih kalau ada juga itu udah Indonesia normal sih. kodrat. Tapi ada juga kok yang emang sekedar suka lifestyle kayak mungkin menyerupai perempuan atau menyerupai laki-laki, tapi nggak LGBT nggak ya? Nggak mesti menyerupai LGBT. Ada beberapa. Ya udah deh kalau begitu. Kayaknya kita udah berapa menit nih kita ngobrol ya? Udah lama nih. Udah lumayan lama. Kalau gitu kita Kita langsung ada asmara ya. iya, pasti. Ya kita apakah sampai sini aja nih? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku ini mau nanya teman-teman boleh nggak? Satu aja. Ya boleh. Kali kan juga start gitu kan yang Oke. coba aku nanya ke kalian tuh apa pandangan kalian kalau misal Coba cowok nanya ke aku juga sih. yang aku kan kalian pas ngobrol banget ini ya pikiran aja ya. Iya. Kayak kalau misal menurut kalian biasanya kan dihujat kan kalau misal cowok memiliki sikap feminisme. Nah menurut kalian cewek tomboy itu gimana sih? Kan sama kan berarti kan Iya. berbalikan. Nah menurut kalian menyimpang nggak sih? Tapi kalau cewek jadi cowok maksud kamu? Iya tomboy itu kan istilahnya. kalau tomboy maksudnya tomboynya ada dua konteks nih. Misal tomboy tapi pikirannya masih lurus. Iya, itu malah tapi kalau gue tiba-tiba jadi suka yang sama Iya. perempuan itu malah gue Udah aja Sampai aja. Jadi ya, terima kasih ya teman-teman yang udah menyaksikan obrolan kita hari ini. Iya terima kasih banget. Cukup Terima kasih. panas ya. Iya. Sehat juga sih obrolannya. Udah apa-apa dia tapi udah nggak. Terima kasih ya teman-teman semua yang udah menyaksikan. Goodbye, love and peace, cheerio. Goodbye. Dadah.